Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungannya kepada saya. Kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Salik Vini Maris MM selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar manajemen. Dibuatnya video ini dengan tujuan memenuhi tugas ulangan tengah semester dan memberikan pemahaman kepada teman-teman semua, khususnya saya sendiri. Sebelum memaparkan materi lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ainun Mesinta dengan nomor NIM 20230080551 kelas MN23N. Dalam sebuah bisnis pasti adanya perencanaan, mulai dari perencanaan visi misi, analisis hambatan, analisis peluang, dan analisis lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh analisis perusahaan yang saya ambil dari PT Ultra Jaya Mill Industry and Trading Company Tbk. Perencanaan visi misi merupakan tahap awal sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, PT Ultra Jaya Mill ini mempunyai visi misi. Misinya yaitu menjadi perusahaan industri makanan dan minuman terbaik dan terbesar di Indonesia dengan memperhatikan konsumen dan menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Adapun misinya yaitu menjalankan usaha yang dilandasi dengan kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen. Untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal dalam memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemegang saham. PT Ultra Jaya Mill ini didirikan pada tahun 1958 oleh pengusaha dari Tionghoa yaitu Ahmad Prawirawijaja. Yang awalnya perusahaan ini hanya memproduksi susu murni, namun seiring berkembangnya waktu, perusahaan ini mengembangkan produknya menjadi olahan teh, yaitu dengan merek teh kotak. Kemudian saya akan langsung menjelaskan tentang analisis. Yang pertama adalah analisis kekuatan. Yang pertama ada keterampilan para pekerja, kemudian ada daya tahan susu sapi, ada jumlah anggota yang banyak, ketersediaan bahan baku, potensi geografis kota Bandung, dan yang terakhir adalah diversifikasi produk. Kemudian kita lanjut ke analisis kelemahan. Yang pertama, kegiatan promosi kurang meskipun olahan susu sudah dikenal oleh masyarakat. Jadi PT Ultra Jaya Mill ini tuh mempunyai promosi yang kurang gitu dari pihak manajemennya. Meskipun olahan mereka sudah dikenal oleh masyarakat, namun jika kegiatan promosi yang dilakukan oleh pihak manajemennya itu sendiri kurang, maka akan mempengaruhi terhadap penjualan suatu produk tersebut. Kemudian yang kedua ada kesalahan dalam proses industri ataupun kerusakan mesin. Nah ini tuh dapat berpengaruh terhadap produksi yang akan dilakukan oleh PT Ultra Jaya Mill ini dan dapat mempengaruhi moto produk. Kemudian yang ketiga ada kemasan yang sederhana. Jadi PT Ultra Jaya Mill ini tuh masih mempunyai kemasan produk yang masih sederhana dan terkesan lama gitu, belum ada pembaharuan lagi. Kemudian yang keempat ada akses pasar yang kurang. Hal ini dimaksud dalam bidang ekspor. Jadi PT Ultra Jaya Mill ini mengutamakan pasar dalam negeri, sehingga dia melupakan atau lemah dalam ekspor ke luar negeri. Kemudian ada analisis peluang. Yang pertama, minat konsumen meningkat. Kemudian letak geografis yang strategis. Apa sih yang dimaksud dengan letak geografis yang strategis? Nah, jadi kota Bandung ini kan terkenal sama kota yang sejuk. Terus iklim yang bagus, perairannya juga bisa dibilang cukup. Jadi kota ini tuh cocok untuk digunakan dalam peternakan, perkebunan. Jadi PT Ultra Jaya Mill ini tuh mendirikan usaha di Bandung itu sangat cocok karena iklim yang mendukung. Kemudian ada kondisi politik yang kondusif. Ini tuh sangat berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan lingkungan usaha yang kondusif. Yang terakhir ada pengembangan teknologi informasi. Ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan produksi.
Kemudian yang terakhir ada analisis ancaman. Ada 2 analisis ancaman yang saya temukan di PT Ultra Jaya Mill. Yang pertama, banyaknya produk sejenis. Jadi di daerah Bandung tuh banyak sekali olahan yang sama, terutama dalam olahan susu. Kemudian yang kedua ada pengaruh globalisasi. Jadi pengaruh globalisasi itu berdampak terhadap PT Ultra Jaya Mill tuh karena dapat mempengaruhi mutu produk perdagangan, manajemen mutu lingkungan, dan lain sebagainya. Di sini juga saya melakukan analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa PT Ultra Jaya Mill ini mempunyai kekuatan, yaitu yang pertama, keterampilan para pekerja, daya tahan bahan baku, jumlah pekerja yang banyak, potensi genetis sapi perah, dan kemudian ada diferensiasi susu. Kelemahannya, kekuatan promosi yang kurang, kesalahan proses produksi, kemasan yang sederhana, akses pasar pun kurang. Kemudian peluangnya, nah di sini tuh ada banget peluang yang PT Ultra Mill itu. Yang pertama, minat konsumen meningkat, letak geografis yang strategis, kesesuaian iklim, kondisi politik yang kondusif, perkembangan teknologi informasi. Sedangkan ancamannya yang tadi saya jelaskan ada 2, yaitu banyak produk yang sejenis dan pengaruh globalisasi. Sedangkan strategi-strateginya, yang pertama, saya menemukan pengembangan produk dengan aneka rasa atau menciptakan produk baru. Kemudian adanya melakukan kegiatan promosi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, menciptakan atribut produk yang menarik juga. Itu sangat penting dalam proses penjualan untuk meningkatkan pembeli gitu dalam sebuah usaha. Kemudian ada menciptakan merek produk susu yang berbeda dengan pesaing lain dan memiliki ciri khas sendiri. Jadi PT Ultra Jaya Mill itu mempunyai ciri khas sendiri dibanding dengan produk-produk susu lainnya agar terkesan beda. Kemudian yang melakukan pengembangan pasar ekspor agar terjangkau konsumen di seluruh dunia seperti pada globalisasi seperti ini. Jadi kan sekarang sudah mulai canggih. Nah, PT Ultra Jaya Mill ini bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mengembangkan pasarnya. Jadi kesimpulan yang saya dapat ambil, PT Ultra Jaya Mill Industri Trading Company Tbk belum maksimal dalam proses manajemen operasional pembangunan pemasaran produknya, sehingga strategi pemasaran yang dapat diambil oleh PT Ultra Jaya Mill ini, yang pertama, mengembangkan produk dengan aneka rasa atau bahkan menciptakan produk baru, terus menciptakan atribut produk yang menarik untuk menarik konsumen, kemudian melakukan pengembangan pasar ekspor agar lebih terjangkau oleh seluruh orang gitu, terutama ekspor, dan dapat bekerja sama dengan perusahaan terkait ekspor barang.